Sesampai di luar, ternyata bersamaan dengan keluarnya Stephen dari dalam ruangannya sambil membawa beberapa bekas penting. Nadia, saya dan Stephen akan pergi ke kantor cabang. Aurel akan ikut dengan kamu nanti saat saya pulang, saya akan langsung menjemputnya. Ucap Amar kepada Nadia. Baik Pak. Ayah pergi dulu. Kap, kap, kap. Amar mencium dahi, pipi kanan dan pipi kiri milik Aurel yang cubi. Iya ayah, semangat Pepe ayah, Pepe Om Steph. Ucap Aurel melambaikan tangan kepada Amar dan juga Stephen. Kini hanya tinggal Aurel dan Nadia. Segera Nadia membereskan meja kerjanya dan bersiap untuk pulang. Ayo cantik, kita pulang. Ajak Nadia kepada Aurel. Tante Nadia, pulang bisa sama Tante Zahra? Tanya Aurel karena memang niatnya ikut Nadia bukan karena betul-betul ingin bersama dengan Nadia, tetapi Aurel ingin bersama dengan Zahra. Sebentar lagi jam pulang kerja, semoga saja saat ini Zahra tidak lembur. Ucap Nadia membuat Aurel berdecak. Cek Aurel, anak bos, jadi hari ini Tante Zahra tidak lembur. Ucap Aurel kepada Nadia. Baiklah, tunggu sebentar. Kini Nadia mulai menghubungi seseorang. Halo Pak Irawan. Halo Bu Nadia. Saya ingin meminta karyawan yang bernama Zahra menemui saya di lobi kantor. Biarkan Zahra pulang lebih awal, ini perintah dari Pak Amar. Baik Bu, saya akan sampaikan kepada Zahra. Setelah panggilan diakhiri, kini Nadia dan Aurel menuju ke lantai 1, sementara di lantai di mana ruangan kerja Zahra berada, Pak Irawan sudah keluar dari ruangannya menuju ke meja kerja milik Zahra. Zahra, Bu Nadia menunggu kamu di lobi, ucap Pak Irawan. Tapi kerjaan saya belum selesai. Tidak masalah, kamu bisa mengerjakannya besok, karena ini perintah dari Pak Amar. Ucap Pak Irawan lalu kembali ke ruang kerjanya. Dengan segera Zahra membereskan meja kerjanya. Mbak Feby, saya duluan ya. Pamit Zahra kepada Feby yang duduk di dekatnya. Baiklah, hati-hati ya. Iya Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek gimana ini? Pegawai baru sudah korupsi waktu, pulang sebelum jam kerja selesai. Ucap Bu Lulu, namun Zahra hanya tersenyum dan segera pergi karena Zahra tak ingin Nadia menunggu lama. Setelah keluar dari lift, Zahra dapat melihat bukan hanya ada Nadia namun Aurel juga ikut serta bersamanya. Aurel yang juga melihat keberadaan Zahra langsung melompat dari kursi dan berlari menuju Zahra. Aurel 13. Langsung menubruk tubuh Zahra dan memeluk kaki Zahra. Aurel mendongak melihat wajah Zahra. Aurel akan ikut Tante Zahra pulang. Ucap Aurel dengan riang. Kini Zahra mulai berlutut untuk mensejajarkan tingginya dan Aurel, sayang, Tante masih ada kerjaan dengan Mbak Nadia. Ucap Zahra, karena memang dia pikir Nadia memanggilnya karena urusan pekerjaan. Nggak ada kok, saya juga mau ngajak kamu pulang bersama, yuk, kita pulang. Kebetulan Aurel akan ikut bersama saya. Kini Nadia telah datang dan berdiri di depan Zahra dan Aurel. Tapi Mbak, ini masih jam kerja. Ucap Zahra merasa tak enak jika pulang lebih dahulu dari jam pulang kantor. Astaga, saya sudah mengatakannya kepada Pak Irawan jadi tidak masalah. Ayo. Ajak Nadia. Kini Zahra hanya mengikuti permintaan Nadia. Zahra memasuki mobil milik Nadia, dengan Aurel yang berada di atas pangkuannya. Sampai di depan Ariskop Homestay, Zahra akan ke minimarket karena berniat untuk belanja. Tante Aurel mau ikut. Zahra yang tidak bisa seenaknya mengajak Aurel melihat ke arah Nadia, namun Nadia hanya mengangguk tanda Zahra diizinkan untuk mengajak Aurel. Nadia tidak bisa ikut dan akan menunggu di kamar saja. Bak ibu dan anak, Zahra dengan Aurel berjalan beriringan. Untung saja minimarket itu lengkap mulai daging hingga sayuran. Zahra mengambil bahan makanan yang akan dimasaknya. Zahra juga membelikan coklat untuk Aurel yang membuat Putri Amar sangat bahagia. Kini keduanya kembali menuju homestay. Saat Zahra sampai di lobi, Zahra yang berniat meminta izin kepada Cynthia untuk mengajak Aurel ke atas, namun Zahra merasa heran karena Cynthia yang tertunduk hormat. Maaf Mbak, ini Aurel, kami tadi datang bersama dengan Mbak Nadia, apa boleh saya mengajaknya ke atas? Ucap Zahra.
Tentu saja, silahkan Nona muda. Ucap Cynthia membuat Zahra lagi-lagi heran. Namun karena Aurel sudah menarik-narik tangannya, mereka kemudian masuk ke dalam lift untuk menuju ke lantai 4. Sampai di lantai 4, ternyata Nadia sudah menunggu di luar kamar. Aurel mau ke kamar tante. Tanya Nadia namun Aurel menggeleng. No, Aurel mau sama tante Zahra. Ucap Aurel. Nggak apa-apa Zahra, Aurel bersama kamu. Tanya Nadia. Nggak apa-apa Mbak, malahan Zahra senang jika Aurel mau ke kamar Zahra. Kalau begitu ini barang-barang Aurel. Nadia menyodorkan sebuah tas yang berisi perlengkapan Aurel dan dengan senang hati Zahra menerimanya. Ternyata tadi Amar menyuruh pelayan rumahnya menyiapkan kebutuhan Aurel dan mengirimkannya ke alamat Nadia. 14. Masuk ke dalam kamar, Zahra dan Aurel yang sudah cocok jadi pasangan ibu dan anak itu kemudian akan mandi karena badan mereka berdua sudah terasa lengket setelah beraktivitas di luar. Yang pertama Zahra akan memandikan Aurel terlebih dahulu. Zahra membuka tas milik Aurel, ternyata di dalam sudah lengkap dengan peralatan mandi Aurel, termasuk kimono kecil berwarna pink yang akan terlihat pas di tubuh mungil milik Aurel. Zahra membantu membukakan pakaian milik Aurel lalu dipakaikannya kimono tadi. Sebelumnya Zahra membuka gamis yang dipakai dan jilbab lebarnya, kini Zahra hanya memakai celana panjang dan juga kaos berlengan pendek, lalu rambut hitam legam panjangnya diikat ekor kuda. Wow, Tante Zahra cantik banget. Puji Aurel, karena untuk pertama kalinya Aurel dapat melihat langsung bodi Zahra yang sangat bagus, langsing namun berisi di beberapa bagian. Zahra juga memiliki kulit yang sangat putih halus. Terima kasih sayang atas pujiannya. Ucap Zahra tulus. Sekarang giliran Aurel yang mandi ya, biar tante yang bantu memandikan Aurel. Ucapan Zahra sontak membuat Aurel makin senang karena tidak menyangka akan dimandikan oleh Zahra. Karena biasanya Bi Ina atau Oma Santika yang membantunya mandi, sekarang yang membantunya adalah Zahra. Suara cekikikan terdengar di dalam kamar mandi. Memilih untuk tidak mandi terlalu lama, apalagi mungkin Aurel yang tidak biasa mandi hanya menggunakan air dingin. Kini Aurel kembali sudah berbalut komone yang terlihat super itu dengan handuk kecil yang juga mengulung rambut basahnya. Terlihat sangat imut. Zahra kembali membuka tas milik Aurel lalu diambilnya di dalam tas bedak, minyak, parfum, baju dalam dan celana dalam serta sepasang piyama tidur yang berwarna pink. Dengan telaten Zahra mengelap tubuh basah Aurel, mengeringkan rambut Aurel dengan handuk kecil, setelah itu memberikan minyak rambut kemudian disisirnya rambut Aurel yang dibiarkan terurai, badan Aurel juga diberikan minyak khusus balita dan tak lupa bedak untuk mempercantik Aurel. Hingga Zahra dengan telaten memakaikan pakaian untuk Aurel. Nah sudah cantik, sekarang giliran tante yang mandi ya sayang, kamu tunggu sebentar, kamu bisa duduk dulu, ini coklatnya kamu bisa makan. Aurel mengangguk duduk di salah satu kursi yang ada di dalam kamar Zahra, sedangkan Zahra masuk ke dalam kamar mandi. Tak membutuhkan waktu lama kini Zahra sudah keluar di dalam kamar mandi. Setelah itu memakai pakaiannya berupa gamis tak lupa dipadukan dengan hijab instannya. Zahra juga sedikit mempoles wajahnya dengan sedikit make up dan tak lupa bibirnya diberi pelembab. Wah, Tante Zahra sudah cantik. Ucap Aurel. Terima kasih sayang. Sekarang ayo kita keluar, tante mau masak di dapur. Apa Aurel mau ikut atau tunggu tante di kamar Mbak Nadia aja? Tanya Zahra, namun Aurel malah memilih ikut ke dapur bersama dengan Zahra. Saat keluar kamar bertepatan dengan orang-orang yang sudah mulai pulang dari kantor, banyak yang heran melihat anak dari CEO mereka bersama dengan Zahra. Bahkan mereka semua menyapa Aurel, namun bocah itu kalau sudah mode seperti ayahnya maka akan cuek dan mengabaikan orang-orang, apalagi yang terlihat jelas hanya mencari muka di depan Aurel. Yah noyap, Aurel sudah kebal itu semua. Zahra merasa tidak enak karena Aurel mengabaikan sapaan pegawai lain, hanya memberikan senyum, namun banyak dari mereka mengabaikan Zahra. Kini Anggun juga telah kembali dari kantor dan lagi-lagi Anggun agak kaget karena melihat Zahra bersama dengan putri tunggal CEO Ariskop. Assalamualaikum Mbak Anggun. Waalaikumsalam.
Loh kok kamu bisa sama anaknya Pak Bos? Tanya Anggun, padahal dari tadi Aurel sudah memberi kode kepada Anggun namun dasar Anggunnya yang tidak peka. It's jadinya kan Aurel ketahuan kalau anak bos, bagaimana jika tiba-tiba Zahra menjauh darinya? Tidak ini tidak boleh terjadi. Berbagai macam pemikiran negatif menghantui Aurel membuat ia terus menggelengkan kepalanya. Loh sayang kenapa? Apa kepalanya sakit? Tanya Zahra yang mulai mensejajarkan tingginya dengan Aurel. Dan terpaksalah Aurel mengangguk. Aurel hanya ingin fakta tentangnya diketahui oleh Zahra dari Aurel sendiri bukan dari orang lain. Maaf mbak saya harus menemani Aurel ke kamar dulu, permisi. Zahra mulai menggendong Aurel dan kembali masuk ke dalam kamarnya. Anggun yang ditinggalkan sendiri memilih acuh karena Anggun sudah 15. Sangat lelah dengan pekerjaannya hari ini, Anggun hanya butuh kasurnya sekarang, sehingga Anggun juga memilih masuk ke dalam kamarnya. Zahra yang sangat takut terjadi sesuatu kepada Aurel langsung membaringkannya ke kasurnya lalu Zahra yang berniat mengambil gawainya di atas meja untuk menghubungi Nadia tidak jadi karena Aurel yang memegang tangannya. Jangan pergi Umi. Ucapan Aurel membuat Zahra seketika syok mendengarnya sampai-sampai Zahra tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Aurel minta maaf, Kalena tidak jujur dengan Umi. Untuk kedua kalinya Aurel memanggil Zahra dengan sebutan Umi membuat Zahra cepat-cepat mengembalikan kesadarannya. Bahkan sekarang Aurel telah memeluk Zahra dengan erat bahkan suara isakan terdengar oleh Zahra. Ternyata Aurel menangis sambil menyembunyikan wajahnya di bahu Zahra. Loh, hei sayang kenapa menangis Zahra mengusap-usap bahu Aurel yang sudah sesegukan. Pasti Umi tidak ingin bertemu dengan Aurel lagi hiks. Ucap Aure di sela tangisnya. Loh siapa bilang sini jangan nangis lagi, anak solehakan sini jelaskan kepada Umi semuanya Zahra mengurai pelukan Aurel, menatap wajah cubi Aurel yang sudah penuh dengan air mata dengan penuh kasih sayang Zahra mengusap bekas air mata di pipi Aurel lalu memberikan kecupan ke dahi dan pipi Aurel. Nah sudah jangan nangis lagi ya cantiknya Umi. Lagi-lagi Aurel mendengar Zahra menyebut dirinya Umi kepada Zahra. Senyum seketika terbit di bibir mungil milik Aurel bahkan Aurel langsung mencium pipi Zahra. Tante Zahra mau jadi Umi Aurel? Tanya Aurel memastikan. Aurel bisa memanggil tante dengan sebutan Umi, tapi Aurel harus jujur, semuanya. Ucap Zahra membuat Aurel mengangguk antusias. Umi, Aurel itu anaknya Ayah Amal, cucunya Opa Alis dan Oma Santika. Kini Aurel mulai jujur kepada Zahra. Lalu jika Aurel memanggil tante dengan panggilan Umi bagaimana dengan ibu kandung Aurel, kan Aurel punya ibu. Zahra yang tidak tahu tentang bosnya mengira Aurel masih mempunyai seorang ibu. Kata ayah, Bunda sudah di surga, ayah seling membawa Aurel ke makam Bunda, Bunda dikubur, dan kata Oma Bunda tidak bisa kembali lagi, tapi Bunda akan selalu ada di dekat Aurel. Kata Oma Bunda sayang banget sama Aurel Kalena menginginkan Aurel lahir Bunda sampai halus pindah ke surga. Dek, walaupun gaya bicara Aurel masih tidak begitu fasih namun Zahra dapat memahami semuanya. Zahra kembali membawa tubuh mungil Aurel ke dekapannya. Zahra tidak menyangka anak seceria dan seaktif Aurel ternyata tumbuh tanpa sosok seorang ibu. Jadi Tante Zahra maukan jadi Umi Aurel? Tanya lagi Aurel membuat Zahra dengan cepat menganggukkan kepalanya. Asyik ye, Aurel punya Umi, seperti Kak Nisa, terima kasih Umi, Aurel sayang Umi, kap. Aurel memberikan ciuman kepada Zahra secara bertubi-tubi membuat Zahra tersenyum bahagia. Iya Aurel bisa memanggil Tante Umi tapi jika kita hanya berdua saja Umi tidak ingin terjadi masalah nantinya oke. Zahra tidak ingin orang-orang salah paham dengan panggilan Umi oleh Aurel, Zahra tidak ingin orang-orang menyebutnya mencari kesempatan agar bisa jadi istri bos, Zahra hanya tidak ingin mematahkan hati Aurel yang merindukan sosok seorang ibu. Astagfirullah, Umi sampai lupa masak, sebentar lagi sudah masuk waktu sholat maghrib.
Mungkin jika Zahra sendiri tidak ada masalah tapi ada Aurel bersamanya. Hingga suara ketokan pintu mengalihkan atensinya. Sebentar ya anak solehah, Umi buka pintunya dulu. Zahra mengusap rambut Aurel lalu kemudian bangkit dan membuka pintu. Ceklek. Assalamualaikum Zahra. Waalaikumsalam. Mbak Nadia, ayo masuk Mbak. Ajak Zahra kepada Nadia. Nggak usah, di mana Putri Bos? Tanya Nadia. Itu. Zahra menggeser tubuhnya sehingga Nadia bisa melihat Aurel yang sedang berada di atas tempat tidur bermain dengan boneka yang dibawa dari kantor. 16. Maaf Zahra, bisa tidak Mbak titip Aurel, soalnya malam ini saya sedang ada urusan penting. Kemungkinan besar Pak Amar akan kembali esok hari jadi kalau kamu tidak keberatan Aurel bisa Mbak titip sama kamu, kalau Mbak ajak belum tentu anaknya mau ikut sama Mbak. Iya nggak apa-apa Mbak biar saya yang jaga Aurel di sini. Makasih ya Zahra, oh iya ini makan malam untuk kamu dan Aurel. Tadi Pak Amar menghubungi saya untuk membelikan makanan kesukaan Aurel jadi sekalian saya belikan untuk kamu. Nadia menyodorkan paper bag yang berisi makanan. Alhamdulillah, sebenarnya saya baru saja memikirkan makan malam Mbak, karena saya tidak sempat masak, mau pesan makan saya belum tahu tempat yang menyediakan makanan yang enak dan belum tentu Aurel menyukainya. Ucap Zahra penuh syukur. Kalau begitu Mbak pamit ke kamar Mbak ya, soalnya Mbak harus siap-siap. Kini Nadia meninggalkan kamar Zahra menuju kamarnya sendiri. Sepeninggal Nadia, kini Zahra kembali menutup pintu dan meletakkan makanannya di atas meja. Tak lama suara azan berkumandang. Alhamdulillah sudah menaghrib, sayang ayo kita wudhu lalu sholat maghrib, dengan semangat Aurel menyimpan mainannya dan mengangkat tangannya ke arah Zahra, tanda Aurel ingin digendong, dan dengan senang hati Zahra menerima uluran tangan Aurel kemudian menggendongnya ke arah kamar mandi. Dengan telaten Zahra mengajarkan tata cara berwudu kepada Aurel. Lalu mereka keluar kamar untuk melaksanakan sholat maghrib, untung saja mukena Aurel tidak lupa dibawanya saat pulang tadi. 17. Di kantor cabang Ariskop, semua pegawai tertunduk hormat kepada pimpinan utama yang saat ini sedang berkunjung ke kantor cabangnya. Sebagian pegawai merasa sangat senang karena kehadiran bos mereka namun sebagian lagi merasa khawatir apalagi wajah Anmar dan juga asistennya Stephen yang terlihat tak bersahabat. Ya walaupun setiap datang Amar tidak pernah terlihat ramah kepada para pegawainya namun sekarang wajahnya nampak menakutkan. Semua karyawan juga keheranan karena untuk pertama kalinya semua pegawai diperintahkan untuk lembur sampai waktu yang belum ditentukan padahal pekerjaan mereka telah selesai. Stephen perintahkan semua ketua divisi untuk mengadakan meeting sekarang juga, ingat semuanya harus hadir, tidak ada pengecualian dalam 10 menit semua harus ada di ruang rapat. Ucap Amar dingin, bahkan Stephen saja akan merasa takut jika Amar sudah sangat marah. Stephen masuk ke dalam ruangannya yang berada di kantor cabang tersebut hingga Stephen menemuinya dan memberikan info bahwa semua sudah berada di dalam ruang meeting. Dengan tegasnya Amar memasuki ruang rapat semua orang memberikan hormat kepada atasan mereka. Amar terlihat lebih kejam bahkan dibandingkan dengan Aris papanya Amar terlihat tak tersentuh dan tak mudah memaafkan seseorang yang telah membuatnya marah. Brak. Amar langsung membanting sebuah dokumen di atas meja membuat semua peserta meeting kaget. Amar duduk di kursi khusus untuknya, kemudian Stephen mempersilahkan semua peserta rapat duduk kembali. Jangan kalian pikir, saya tidak berada di kantor ini bukan berarti saya tidak mengetahui tentang kantor saya. Jangan pernah bermain-main dengan seorang Amar Fateh Aris. Lebih baik jujur di dalam ruangan ini siapa yang telah berani melakukan penggelapan dana di kantor saya. Suara Amar masih terdengar pelan namun itu semua malah membuat semua orang yang berada di sana ketar-ketik. Saya bisa mentolerir jika orang itu masih mau jujur sekarang, tapi jika tidak ada yang menengaku maka saya akan membuat orang tersebut menyesal telah berani mencuri di kantor saya. Ucap Amar dingin, bahkan tidak ada yang berani membuka suara hingga Amar bangkit dan keluar dari ruang meeting. Stephen lalu mengikuti bosnya namun sebelumnya Stephen membubarkan semua orang. Amar kembali ke ruangannya dan diikuti oleh Stephen,
kenapa bos tidak langsung saja membuka kodok pria tua bangka itu di ruang meeting tadi? Heran Stephen. Saya sudah berusaha berbaik hati, dengan memberikan kesempatan untuk jujur, tapi dia menyia-nyiakan semuanya. Apa kamu sudah melaksanakan perintah saya, Stephen? Tanya Amar kepada Stephen.